Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ilmu Yakin Tempobulu, Kabupaten Maros, mewisuda 147 santri dalam Hafilah At-Takharuj Wahatmil Quran ke-5 2026 Masehi 1448 Hijriah. Mereka yang diwisuda tingkatan PPS, Awusta, dan PPS Ulya, dan 8 wisudawan tahfiz 30 juz. Wisuda berlangsung di Onyx Ballroom lantai 3 Hotel Miko Makassar, Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Sulawesi Selatan pada Rabu 24 Juni. Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Ali Yafid, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum Sulsel, Andi Haris. Turut hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel, Andre Goruta Haji Prof. Najamuddin Abdus Safa, Ketua MUI Kota Makassar, Syekhul Jumat AGH Baharudin Abdus Syafa. Pimpinan Ponpes Tahfiz Quran Ilmu Yakin Tempobulu, Kiai Haji Amirullah Amri, bangga dengan lulusan Ponpes dipimpinnya. Alumninya banyak diterima di berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Ada diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri, dan beberapa kampus di Jakarta. Bahkan ada yang telah kuliah di luar negeri, seperti di Turki, Yaman, Mesir, dan berbagai negara lainnya. Hadirin yang berbahagia, persembahan tari padupa merupakan pada tahun pada zaman dahulu konon tari padupa ditampilkan untuk menjamu kehadiran para raja-raja. Tarian ini merupakan lambang penghormatan, kebahagiaan, dan sukacita. Tari padupa pada pagi hari ini persembahkan oleh para santri wati Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ilmu Yakin Tempobulu, Kabupaten Maros. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh tamu kehormatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan pondok beserta wakil pimpinan pondok Haflah Takharuj pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama seluruh santri dengan tepuk tangan yang meriah.
juara umum turnamen pencak silat se-Kabupaten Maros. Inilah silat pagar dosa Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ulmul Yakin. Hadirin sekalian, dengan kita saksikan Ulmul Yakin. Pencak jadi seorang dosen. Muhammad Dafa Islamiyah asal Maros, cita-cita jadi seorang polisi. Muhammad Fakhri cita-cita jadi seorang dokter. Muhammad Abil Al-Fawzi asal Makassar, cita-cita jadi. Alhamdulillah. Orang berkata tidak bisa masuk kedokteran. Yang bilang siapa? Tidak yang lulus kedokteran tahun ini. Tahun kemarin 2.
sudah tahun ini dari pesantren Hafizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan 147 Ayo seluruh santri jangan pose dulu, pose bersama. tapi itu sudah ada sanawiyah dan ada juga alia kelas 3 sanawiyah dan kelas 3 alia. Dan alianya alhamdulillah perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Anak-anak kita alhamdulillah bisa bersaing. Bahkan saya berkata santri kita unggul. Orang selama ini berkata dari pesantren susah masuk kedokteran. Ternyata tidak. 3 anak-anak kami dari Ilmu Yakin yang lulus kedokteran. Yang masuk di UNAS, masuk di UNEM, UIN, dan di Jakarta. Dan berapa anak kita yang sudah kuliah di luar negeri. Ada di Turki, ada di Yaman, ada di Mesir. Jadi terpencar anak-anak kita. Memang di ilmu belajar itu hanya sedikit waktu istirahat, sangat sedikit. Jadi dipacu memang dengan waktu untuk belajar. Dan diberikan sanksi sebagai tanda bahwa ini misalnya ini hafalannya tidak mencapai target, itu dibotak kalau laki-laki, dan kalau perempuan diberikan kudung lain warnanya. Sehingga ini menjadikan mereka itu motivasi dan tidak mau dinilai sama teman-temannya kalau terlambat pelajarannya. Jadi dia menyetor itu hafalan hadis, hafalan ayat Al-Quran, dan bahasa Arabnya. Seperti itu, sehingga alhamdulillah hasilnya seperti ini yang kelihatan. Kalau ini Pak, apa yang menjadi kuncinya mungkin Pak dengan keberhasilan banyaknya lulusan ke luar negeri Pak? Saya selalu, jadi di samping bahwa memang SDM-nya di Ilmu Yakin karena gurunya itu master, dokter, dan profesor. Sedikitlah yang penanggung jawab yang S1, sedikit. Jadi memang guru yang kita rekrut itu dia adalah ahli di bidangnya masing-masing. Dia ahli. Kemudian yang sangat penting itu saya tekankan keikhlasan guru menuangkan ilmu kepada anak-anak. Pak, terakhir mungkin ada pesan kepada wisudawan ini Pak, seperti apa? Saya pesan kepada wisudawan anak-anak kami, dimanapun melanjutkan pendidikannya, akhlaknya itu utamakan. Karena fauqal ilmi al-adab, di atasnya ilmu itu adalah adab. Buat apa orang cerdas otaknya tapi akhlak, karakter tidak bagus. Sehingga saya selalu tekankan kepada anak-anak, akhlakmu dahulukan. Siap. Acara Hak Rusana Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompo Bulu Maros. Saya hanya berpesan bahwa amanah orang tua yang diberikan kepada Ilmu Yakin tolong dibalas dengan baik ya, dengan merubah anaknya orang ke lebih baik. Dan mohon jaga betul amanah orang tua itu kepada kita semuanya supaya anaknya kurang lebih 3 tahun, 6 tahun di sana betul-betul memperoleh ilmu, memperoleh akhlak dan tata kerama yang baik. Kemudian saya sampaikan juga bahwa seluruh sarana prasarana pondok pesantren, SDM yang ada di pondok pesantren tolong didata betul dengan baik. Dengan keluarnya Perpres nomor 18 tahun 2025, insya Allah penataan pondok pesantren ke depan itu akan bisa lebih baik. Bukan hanya itu, tapi perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren itu akan bisa lebih baik, termasuk di dalamnya adalah anggaran yang mungkin akan diberikan kepada pondok pesantren itu akan lebih besar dibanding sebelum keluarnya Perpres yang diberikan oleh Pak Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.